Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Setelah selesai membeli kebutuhan Nona Alena, Alex membawa wanita itu pergi ke tempat yang diperintahkan oleh tuannya, yaitu apartemen milik keluarga Arbeto, sebagai tempat singgah sementara mereka sebelum pergi ke tempat yang dituju. Sebenarnya bisa saja Nona Alena tetap tinggal di mansion utama, mengingat tempat tersebut adalah tempat yang paling aman, di mana tidak ada satu orang pun yang bisa masuk ke dalam selain keluarga besar. Tapi karena Alena tidak mau seluruh keluarga besar mengetahui apa yang terjadi, akhirnya Tuan Boy memerintahkannya untuk membawa wanita itu ke apartemen milik keluarga Arbeto yang tidak pernah ditempati, sambil menunggu dokumen penting milik Nona Alena. Dokumen penting yang terjatuh pada saat wanita itu melarikan diri dan kemungkinan besar kini berada di tangan Abian Atmajaya. Dan bagaimana bisa Alex mengetahui semua itu? Karena selama di perjalanan tadi dia mendapatkan semua informasi yang berkaitan dengan Nona Alena. Bahkan dia sudah mengetahui apa yang menyebabkan wanita itu menangis sepanjang perjalanan mereka. Untuk sementara kita tinggal di sini sampai dokumen-dokumen penting milik Nona kita dapatkan, ucapnya, karena dia sudah menyuruh anak buahnya untuk pergi ke kediaman Abian Atmajaya. Alena menganggukkan kepalanya sembari menatap seluruh isi ruangan yang ada di apartemen milik keluarga Arbeto. Jika Anda membutuhkan sesuatu, panggil saja aku, ucap Alex setelah menaruh barang-barang belanjaan Nona Alena yang lumayan banyak, karena tadi wanita itu membeli beberapa pakaian dan kebutuhan lainnya, dan Alex memakluminya, mengingat Nona Alena tidak membawa apapun ketika pergi dari kediaman Abian Atmajaya. Alena lagi-lagi menganggukkan kepalanya. Alex, boleh aku bertanya sesuatu? Tanyanya dengan ragu. Tentu saja, Nona. Apa kau mengetahui kabar suamiku? Maksudku, apa Abian baik-baik saja? Alena bingung harus berkata apa. Aku rasa sebaiknya Anda tidak perlu mengetahui dan ingin tahu apa yang terjadi pada Tuan Abian. Alena terdiam sembari menundukkan kepala. Ia tahu seharusnya tidak menanyakan kabar apapun mengenai Abian setelah mengambil keputusan untuk pergi dari pria itu. Tapi hatinya tidak bisa berbohong. Ia sangat mencemaskan keadaan Abian, terlebih saat mengingat bagaimana perangai kedua sepupunya. Tolong sampaikan pada Bi, jangan membuatnya terluka parah. Kini Alex yang terdiam karena cukup terkejut dengan permintaan Alena. Ia tidak habis pikir dengan jalan pikiran wanita itu yang masih mengkhawatirkan dan memikirkan nasib Abian. Karena dari apa yang diketahui selama ini, suami Nona Alena sudah sangat buruk memperlakukan wanita itu. Alex, bisa kau sampaikan pesanku? Alena mengulangi perkataannya karena melihat pria itu yang terdiam. Alex menganggukkan kepalanya lalu pamit undur diri karena ingin menghubungi anak buahnya untuk menanyakan apa sudah mendapatkan dokumen-dokumen penting milik Nona Alena. Tunggu Alex, sebelumnya aku ingin mengucapkan terima kasih dan maaf jika beberapa bulan ke depan akan membuatmu repot. Anda tidak perlu berterima kasih karena itu sudah menjadi pekerjaanku, ucap Alex sembari keluar dari ruangan tersebut. Alena menghela nafasnya dengan panjang saat melihat punggung Alex yang menghilang di balik pintu, mengeluarkan rasa sesak yang sejak tadi ditahannya.
Aku merindukanmu, Bian, sangat merindukanmu. Alena mengusap perutnya dengan perasaan sedih. Tadinya ia pikir akan mudah jika pergi dari hidup Abian, tapi ternyata baru beberapa jam meninggalkan rumah suaminya, Alena sudah merasakan rindu yang teramat dalam. Terlebih saat teringat nasib suaminya di tangan Boy dan Agam. Kenapa kau bodoh, Alena? Kenapa kau tidak bisa menghilangkan rasa cintamu? Umpatnya pada diri sendiri. Jika harus memilih, ingin rasanya Alena menghapus dan menghilangkan rasa cinta itu, tapi ia tidak bisa menghilangkan rasa cinta yang sudah tumbuh di dalam hatinya selama bertahun-tahun lamanya, bahkan saat Alena baru mengetahui apa arti cinta. Sementara itu, di tempat yang berbeda, lebih tepatnya di sebuah markas besar tim Delta, seorang wanita cantik dengan rambut panjang berwarna pirang tengah berjalan dengan tergesa-gesa memasuki markas tersebut. "Di mana dia?" tanya Aluna dengan tidak sabaran saat bertemu dengan sepupunya. "Yakin kau ingin melihatnya?" Boy merapihkan kembali lengan kemejanya yang tadi sempat digulung saat memberikan hadiah pada Abian yang sudah berani melukai Alena. "Tentu saja, di mana dia?" Boy menatap Agam, meminta pendapat sepupunya itu untuk mengizinkan Aluna bertemu atau tidak dengan Abian. Karena dia takut Aluna akan pingsan setelah melihat mahakarya yang baru saja dibuat oleh mereka. Apalagi Boy mengetahui Aluna begitu takut dengan darah. "Sebaiknya jangan, lagi pula untuk apa kau ingin bertemu dengannya?" "Aku ingin membalas apa yang pernah dilakukan Abian pada Alena," ucap Aluna dengan menggebu. "Tidak perlu, karena kami sudah memberikan apa yang kau inginkan," Agam berkata dengan datar. "Tapi aku ingin melakukan juga dengan tanganku sendiri." "Dan kau akan pingsan jika melihat keadaan biawak saat ini," sahut Boy sembari berjalan menuju sofa yang ada di ruangan tersebut, meminta minuman dingin pada salah satu pengawalnya karena saat ini dirinya begitu lelah dan kehausan. "Aku tidak akan pingsan." "Kau itu takut pada darah, Aluna Ricardo, jadi mana mungkin kau tidak akan pingsan." Aku berjanji tidak akan pingsan, jadi tunjukkan di mana tempatnya." Meskipun sedikit ragu, tapi Aluna tetap pada pendiriannya. Ia ingin melihat secara langsung penderitaan Abian dengan mata kepalanya sendiri, dan tentu saja ingin menambahkan luka itu dengan kebenaran yang dibawanya. Boy menghela nafasnya dengan kasar saat melihat sikap Aluna yang keras kepala. Ia pun menyuruh Agam untuk mengantar adik sepupunya itu ke ruangan Abian karena tidak mau repot dengan mengurusi orang yang pingsan. Agam pun tidak mau mengantarkan Aluna karena tidak tega jika adik sepupunya itu pingsan dan hanya dibantu oleh para pengawal mereka. "Tutup matamu." Agam menutup kedua mata Aluna dengan tangannya, hanya untuk memastikan adik sepupunya itu tidak membuka kedua matanya. "Buka perlahan, dan saat kau merasa tidak kuat, aku akan menutup kembali matamu," bisiknya dengan menjauhkan tangannya dari mata Aluna. Dengan perlahan, Aluna membuka kedua matanya. Dia menjerit dengan wajah yang terkejut saat melihat Abian terkapar tak berdaya di atas lantai, dengan luka parah di seluruh wajah dan mungkin tubuhnya. Aluna bergidik ngeri, bahkan merasakan mual saat melihat darah yang keluar dari kedua sudut bibir dan pelipis Abian. Darah yang keluar itu bahkan sampai mengenai kemeja putih yang dikenakan pria itu.
Entah apa saja yang dilakukan kedua sepupunya sampai membuat Abian tak sadarkan diri. Tapi yang pasti, pukulan yang diterima pria itu sangatlah kuat dan keras. Bahkan ia bisa melihat kursi yang terbuat dari kayu yang ada di samping mereka sudah tak berbentuk. Dia masih hidup kan? Aluna mendekat dengan kaki yang gemetar dan sekuat mungkin menahan untuk tidak jatuh pingsan saat kepalanya pusing melihat darah. Entahlah, jawab Agam dengan singkat dan datar. Hei, cepat bawa air, perintah Agam pada anak buahnya. Aluna yang tidak tahu apa yang akan dilakukan Agam hanya diam berdiri sembari menutup mulutnya. Tak berapa lama ia dibuat terkejut saat melihat air yang dibawa pengawal tersebut dibanjur ke atas tubuh Abian hingga membuat pria itu tersadar lalu mengerang kesakitan. Lihatlah siapa yang datang. Agam mencengkram kuat rahang Abian. Abian yang merasakan sakit di sekujur tubuhnya, terutama di bagian belakang, mencoba untuk melihat dengan jelas sosok yang berdiri di hadapannya. Walaupun kedua matanya sangat sulit untuk melihat karena bengkak dan juga merah karena secara terus-menerus menerima pukulan dari kedua sepupu Alena.